saya Nurfaiza. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang fungi atau biasa disebut juga dengan jamur. Nah, kalau kalian pikir jamur itu adalah tumbuhan, maka kalian salah besar. Kenapa? Karena jamur itu termasuk ke dalam kategori fungi. Artinya jamur di sini tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, adapun ciri-ciri dari jamur adalah struktur tubuh jamur pada umumnya adalah multiseluler, artinya yang memiliki sel yang banyak. Tetapi ada juga beberapa kelompok jamur yang uniseluler. Nah, selain itu juga sifat jamur ini yaitu eukariotik yang memiliki membran inti dan juga heterotrof, tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, karena si jamur ini tidak dapat membuat makanannya sendiri, maka jamur ini akan menempel pada inangnya atau menopang hidup di inangnya. Nah, ada beberapa macam cara hidup atau cara bersimbiosis jamur. Yang pertama yaitu saprofit, yang kedua parasit, dan yang ketiga adalah bersimbiosis dengan cara membentuk lichen. Nah, tidak cuma itu aja, ada hal lagi yang dapat membedakan antara jamur dengan tumbuhan. Nah, jika diteliti secara anatomis, keduanya ini memiliki penyusun dinding sel. Tetapi pada tumbuhan, dinding selnya yaitu selulosa. Sedangkan pada jamur dinding selnya adalah kitin ataupun zat kitin. Kalau kalian lihat, kalian perhatikan dan kalian temui, jamur itu biasanya hidup menopang pada pohon-pohon atau kayu-kayu yang sudah lapuk. Nah, jamur ini identik atau biasa hidupnya itu di tempat yang lembab dan yang memiliki banyak kandungan zat organik. Kenapa demikian? Karena jamur ini tidak terlalu suka terpapar sinar matahari secara langsung. Nah, jamur-jamur yang termasuk kategori multiseluler ini memiliki sel-sel yang memanjang yang menyerupai benang. Nah, benang di sini itu disebut juga dengan hifa. Hifa pada jamur ada yang bersekat-sekat dan ada yang tidak bersekat-sekat. Nah, sekat di sini disebut juga dengan septa. Hifa-hifa pada jamur akan membentuk miselium. Miselium di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu generatif, yang kedua yaitu vegetatif. Nah, miselium generatif adalah miselium yang berfungsi sebagai alat reproduksi pada jamur yang membentuk spora. Sedangkan miselium vegetatif adalah yang berperan sebagai penyerap makanan dan nutrisi dari lingkungan. Terus, materi selanjutnya adalah reproduksi pada jamur. Nah, reproduksi pada jamur di sini yaitu ada dua. Ada yang secara seksual dan secara aseksual. Yang secara seksual ini adalah dilakukan oleh spora seksual. Spora seksual ini dihasilkan dengan cara singgami. Nah, singgami di sini dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama yaitu bernama plasmogami, tahapan yang kedua yaitu karyogami. Nah, cara reproduksi yang kedua yaitu secara aseksual. Nah, secara aseksual ini terjadinya dengan cara pembentukan tunas atau kuncup pada jamur uniseluler serta pemutusan benang hifa atau fragmentasi miselium. Selain itu juga ada pembentukan spora aseksual yang dinamakan spora vegetatif pada jamur-jamur multiseluler. Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Yang pertama yaitu Zygomicota. Zygomicota merupakan jamur yang memiliki spora yang berdinding tebal. Dan adapun ciri-ciri dari klasifikasi jamur ini adalah hifanya tidak bersekat dan mempunyai beberapa inti atau koniositik. Nah, cara berkembang biak dari Zygomicota ini bisa berkembang biak secara seksual maupun secara aseksual. Contoh dari jamur Zygomicota ini adalah Rhizopus oryzae. Nah, Rhizopus oryzae ini adalah jamur yang membantu dalam proses pembuatan pempek. Dan contoh lainnya yaitu Rhizopus stolonifer, di mana Rhizopus stolonifer ini juga adalah jamur yang bisa membantu atau dapat membantu dalam proses pembuatan roti. Yang kedua yaitu Ascomycota. Ascomycota adalah kelompok jamur yang mempunyai hifa yang bersekat dan tiap hifanya
ini berinti satu. Nah, keunikan dari jamur ini adalah dia dapat berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Contoh dari jamur ini adalah Saccharomyces cerevisiae atau jamur pada ragi. Nah, yang ketiga yaitu Basidiomycota. Basidiomycota adalah jamur yang hidupnya sebagai saprofit. Artinya, jamur ini hanya menopang hidup pada inangnya dan mengambil makanan dari sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Nah, selain sebagai saprofit juga, jamur ini juga sebagai parasit. Dan jamur ini berkembang biak secara seksual. Contohnya yaitu Volvariella volvaceae, yaitu jamur merang. Yang keempat yaitu Deuteromycota. Deuteromycota merupakan kelompok jamur yang berkembang biak secara aseksual. Hifanya bersekat dan hidupnya ini sebagai parasit dan menempel pada sisa makanan. Tetapi jamur ini juga Deuteromycota merupakan kelompok jamur yang berkembang biak secara aseksual dan ciri-cirinya yaitu hifanya bersekat, hidupnya menempel di sisa-sisa makanan. Tetapi ada beberapa kelompok jamur dari klasifikasi Deuteromycota ini hidupnya sebagai parasit. Contohnya yaitu Candida albicans. Candida albicans ini adalah jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada vagina. Nah, sekian saja penjelasan dari saya tentang jamur. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.